Apa yang lo pikirkan, itulah yang lo dapatkan. Pikiranmu menentukan bagaimana hidupmu. Pikiran yang positif akan mendatangkan kehidupan yang positif. Pikiran yang negatif akan mendatangkan kehidupan negatif. Oke, baik rekan-rekan. Apa kabar? Hari ini kita akan membahas filsafat hukum. Baik, sebelum kita menjelaskan apa itu filsafat hukum, kita akan menjelaskan satu persatu apa itu filsafat, apa itu hukum. Jadi, teman-teman, filsafat hukum adalah cara berpikir secara reflektif, sedangkan hukum cenderung diartikan sebagai aturan dalam kehidupan manusia. Tapi sebelum kita menebak-nebak apa itu filsafat hukum, maka perlu juga kita memahami pendapat-pendapat para ahli. Ini saya saranin loh untuk baca nih. Baca ini dulu. Saya akan tunggu. Oke, udah baca? Baik, filsafat hukum adalah terjemahan dari philosophy of law. Lebih tepatnya menerjemahkan hukum sebagai pedanan dari philosophy of law atau filosofi daripada legal philosophy. Istilah legal atau dalam legal philosophy sama pengertiannya dengan undang-undang atau hal-hal yang bersifat resmi. Jadi, terasa tepat digunakan untuk peristiwa yang sama dengan filsafat hukum. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa hukum bukan hanya undang-undang saja. Kita harus pahami itu. Mungkin lo memahaminya hukum itu ya hukum yang hukum umum seperti hukum tercatat di buku-buku hukum negara gitu. Berdasarkan apa yang kita bicarakan tadi, istilah filsafat dan hukum secara gambaran umum kita telah berusaha menangkap gambaran dari apa sebenarnya filsafat hukum itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, perlu nggak kita berfilsafat dan perlu nggak kita mengetahui hukum? Jawabannya adalah perlu. Ya, teman-teman, pertanyaan selanjutnya, kenapa kita perlu berfilsafat? Karena berfilsafat adalah salah satu ilmu pengetahuan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai kita mau tidur, bangun lagi, tidur lagi, gitu. Pikiran-pikiran filsafat terus hadir di dalam pikiran-pikiran kita. Jadi kita tidak bisa meninggalkan atau tidak mau tahu apa itu filsafat. Karena filsafat adalah salah satu pemikiran yang bersifat mendasar. Jadi untuk memahami fenomena, untuk menjawab masalah yang kita hadapi,
atau untuk menemukan titik masalahnya di mana, kita dapat mengetahui itu dengan cara berpikir filsafat tadi. Nah, teman-teman, di sini ada 4 alasan mengapa kita terus berfilsafat. Yang pertama adalah yang pertama, manusia adalah makhluk berpikir yang memiliki akal untuk memikirkan, memahami, dan menganalisis berbagai hal dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, karena manusia selalu memiliki keinginan ingin tahu yang sangat besar terhadap dirinya, lingkungannya, maupun terhadap persoalan-persoalan dalam hidupnya. Itulah berpikir filsafat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian itu yang kedua, teman-teman ya. Jadi yang ketiga, karena manusia selalu menginginkan dalam hidupnya keingintahuan yang sangat tinggi dan ingin mengatasi kehidupannya sehari-hari, dia harus berfilsafat. Keingintahuannya yang sangat tinggi itu, dia harus berfilsafat. Kemudian yang keempat, teman-teman, alasan kenapa kita berfilsafat, yaitu karena manusia itu selalu mencari mengenai sumber kebenaran tertinggi, yaitu kebenaran tertinggi, yaitu Tuhannya. Dia mencari penciptaan Tuhannya, mencari di alam semesta dengan pikirannya, berpikir dengan pikiran filsafat. Ya, teman-teman, kita masuk pertanyaan yang kedua. Baik, mengapa kita harus mengetahui hukum? Ya, seperti yang kita ketahui, semenjak kita lahir, teman-teman, dunia ini sudah menghukum kita. Atau semenjak kita lahir, dunia ini kita telah terikat oleh yang namanya hukum. Baik itu hukum agama, hukum negara, bahkan hukum adat. Karena semakin meranjak dewasa, kita tuh semakin besar peluangnya untuk terjerat dalam hukum itu sendiri. Coba coba lo pikirkan, kalau misalkan nggak ada hukum, itu kehidupan kita akan amburadul gitu, cekcok gak terlatur. Itulah mungkin penjelasan hukum ini agak sedikit. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya, karena ini saya mau ada acara. Oke, baik teman-teman, mungkin kita cukupkan sampai di sini penjelasan kita tentang filsafat hukum. Mungkin lain waktu kita bisa berjumpa lagi dan membahas yang lain, atau teman-teman kurang paham, mungkin istilah kurang pahamnya, bisa komen di bawah ini. Mungkin ya lain waktu kita akan berjumpa dan menjelaskan apa yang ketidakpahaman oleh teman-teman. Oke,
Cukup sekian video ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share juga.